Nama cucunya bagus, Qurrata Aini, dipanggil Qurra. Nyosalan ini aja ketika ngandung cucu, kalau pendek cucu si mendek nomona. Aisyah ditanya oleh para sahabat, seperti apa akhlak Rasulullah? Jawaban Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa kita menghitungnya, Bu? Bisa kita menghitungnya, Pak? Tidak bi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak bisa kita menghitungnya. Coba Bapak hitung alis mata Bapak. Dia sedikit, nampaknya sedikit. Coba kita hitung. Kalau kita hitung di rumah, kok nampak dek cucu awak, dek lagi lo dah tua dek lo. Iya dia. Nah, baru alis mata saja tak bisa kita menghitung, apalagi nikmat Allah itu banyak sekali. Semakin hari semakin banyak nikmat berkurang atau bertambah, Pak? Semakin hari nikmat Allah sama kita tuh semakin bertambah atau semakin berkurang? Berkurang. Apa contoh berkurang tuh? Gigi permisi satu persatu. Gigi permisi satu persatu. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatan dhaf. Apa kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54? Allah telah menciptakan kalian dari lemah. Ada bayi langsung berjalan, Pak. Ada bayi ketika nongol ke dunia ini, muncul lahir ke dunia ini, langsung minta sate. Sate Bu Bidan? Enggak ada. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah yang menciptakan kamu dari lemah. Tak bisa makan yang keras, tak bisa berlari, tak bisa bicara, hanya menangis. Mau berak menangis, betul? Mau makan betul? Betul, Bu? Apalagi? Bangun tidur menangis, ya enggak? Lapar menangis, apalagi pipis menangis, semuanya menangis. Besok tidak mustahil bapak-bapak kayak bayi itu. Untunglah kalau dapat istri yang penyayang. Kalau bahasa Bangkinang apa namanya? Kadang penyayang ya. Tahu istri suaminya makan ketika suaminya sakit, dia dengar suaranya, ayah kau nyak makan di. Kalau dapat istri yang celaka, apa katanya? Mananginya Joko jawaban. Iya enggak? Ketika kita tergeletak sakit dapat istri yang celaka, apa kata anaknya? Mak jangan makan ayah lah, mak taci aja kau joek kok. Na'udzubillah, summa na'u. Ingatlah ketika kita masih anak-anak dulu, masih bayi, ketika kita menangis, apunya mak awak, apunya dek, nyak makan ke anak awak dulu. Iya dia Pak, taci iya enggak? Iya dia, nyak nusunya enggak? Lagoda mana durha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah katakan dalam surah Ar-Rum tadi, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah ciptakan kalian dari lemah, tak bisa melihat, tak bisa mendengar yang jauh, tak bisa melangkah. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Dari lemah kami jadikan kalian kuat. Bisa memanggil yang jauh, bisa melihat yang jauh sedikit. Apalagi? Kalau Pak bisa Jawa, dahulu tidak bisa jalan. Main kanan ni lah. Sudah tahu lagi? Rentang. Sudah tahu boleh? Merangkak. Sudah merangkak?
Togak pengodan sih kono. Apa nama? Togak pengodan ini. Togak pengodan dia. Indah, sudah togak pengodan boleh. Salangka. Lari. Iya tiap Bu. Iya Pak. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Dari kuat kami ansur kembali mereka lemah. Lagi dapat ngatur siapa yang campur kau ni kan? Ayah rumah. Ayah kau ni. Padahal suami dapat ninyo nak nampak. Dapur. Mata mulai Mata sudah mulai kabur. Apa lagi Pak? Makan yang keras tak bisa, betul? Makan kalamai, gigi lah permisi soci. Kalau permisi gigi lah. Ada permisi satu persatu giginya. Iya dah. Tak bisa. Makan kupuk nepo, pupuk kedongkong tadi. Dulu Pak, kupuk penepo itu tapi awak. Kalau kini awak yang tapi kayak kupuk penepo tu. Entah mana penepo yang ngancung tak gigi yang lulu. Iya Bu. Iya nak. Tak bisa lagi kita jalan yang jauh. Mendaki tak kuat. Tak berdaya lagi. Betul tak? Kalau jauh-jauhnya kuat berlari? Enggak. Udah ngos-ngosan kita Allah berfirman. Sering tak ibu baca Yasin? Sering tak ibu baca Yasin? Bu? Sering tak bapak baca Yasin? Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Apa kata Allah bapak-bapak ibu-ibu? Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami lebihkan umurnya, nunaqqisu fil khalqi, kami kembalikan ia kepada bentuk semulanya. Semulanya kita punya gigi apa kagak? Tidak. Sekarang gigi apa bapak yang tanggal Pak? Ada 10. Umur bapak Pak? 57 tahun. 57 tahun umur bapak? Lah 10. Den bau 36 saya potong bau 36. Lah tanggal gigi den 6 buah. Masih baga apa dia boleh? Iya dah. Iya. Kalau makan pone-pone. Enggak. Enggak kalau makan pone-pone. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Baru terasa nikmat Allah itu hilang kepada diri kita apabila nikmat itu tak bisa kita pergunakanlah. Bola mak pupuk nepo Pak, apabila tak bisa dimakan. Iya tia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah kurangi. Mata mulai kabur, gigi sudah permisi satu persatu. Apa lagi Pak? Rambut sudah wasaibah, memutih. Contoh sempola kambiu untuk sempola kambiunya. Apa sempola kambiu? Uang mangane santan kan ada sempola. Apa nama? Itu sempola kambiu. Obu contoh sempola kambiu. Untuk apa sempola kambiunya? Putih. Ala putih sodoye. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat berkumpul bersama. Berkat perjuangan beliau, kalimat la ilaha illallah sampai ke bumi Indonesia, sampai ke tanah air kita, desa Limau Manis, khususnya Dusun 3 Pulau Panda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai ya Pak bersalawatnya Pak? Pak, pandai ya Pak bersalawatnya enggak? Pandai. Coba ya. Maulaya salli
Apa kata bapak ini? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam hati sendiri. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Ibu nih katanya lagi sariawan. Iya bu. Iya bu. Lagi apa? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Yang dapat apa? Lagu kucing garam. Lagu apa detiknya? Lagu apa pak? Bang? Ada apa ya? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibul ladzi. Sampai sama nyambung. Ayo. Ini bujang-bujang kok bisa ya? Soalnya bisa dah. Apa namanya? Sakitku di sini, tadi tapi ini boleh. Jelas aku sakitku di sini kalau lu di ini lah. Ya tak? Kita baca sama-sama ya Pak. Kita ulangi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul qaulaini wa saqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min arabin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi sallallahu apa dah? Summa ridha an Abi Bakrin wa an Umar. Summa ridha an Abi Bakrin wa an Umar wa an Ali wa an Utsman zil karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa napenya? Ya ibu-ibu, niniak-niniak, ibu-ibu dulu mengandung pajak cedapo. Apa lagu? Abu? Elola kutang barendo, alun bujang inyola cantia. Kalau aku kutang pula. Itu kok.
Apa lagunya? Selawat baca bu. Ya dia. Jangan eloklah tadi. Iko lu ngodang pajelecan. Iya dia. Tonyong ibu bu. Ibu dulu mensenandung anak-anak dulu. Apa lagu bu? Telalah ku tambah endo. Itu je. Ibu apa bu? Boleh komennya bu? Ini apa ni ya? Apa ni ya? Etek lah. Apa lagu dulu? Marhaban Ustaz. Marhaban, mantap. Jangan baca elok lagu tangnya le. Cantik baca le. Ya bu. Nah, balik kita kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Apa tidak tahun kucing, tahun kambing, tahun onta, tahun biri-biri? Ya apa pak? Karena pada itu terjadi peperangan yang dengan gajah. Terjadi perang gajah. Gajah itu perang. Kenapa? Pasukan yang dikendarai dengan gajah. Pasukan mengendarai gajah. Siapa pemimpin pak? Oh ya mantap sih ya. Pak Haji mantap. Berhasil bini ya. Ini mau rumah lo. Datang mau mana? Nggak ada rumah kan mau rumah le. Oh lah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tahun gajah? Kenapa tidak tahun kambing, tahun onta, tahun biri-biri? Padahal di Arab sana, khususnya di kota Mekah tak ada gajah. Yaitu terjadi peristiwa peperangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Raja Abraha ini iri. Kenapa iri? Kenapa kota Makkah banyak dikunjungi orang? Timbul hasad, iri dengki di hatinya. Begitu kampung kita ini Yaman, ada bangunan cantik, megah, indah, lebih cantik dari Mekah, Ka'bah. Kok kenapa orang-orang Arab ini tidak berkunjung ke negeri kami? Timbul hasadnya, dia kerahkan pasukan untuk menyerbu Ka'bah. Apa nama suraya pak? Alpil. Anda anak-anak ngaji situ. Mana anak ngaji? Yuk situ yuk. Ini pandai ngaji ini ya. Yuk sini nak, sini. Apa lari? Oh, ambo nak burung abah bil loh. Sampai pandai surah Al-Fil, baca situ ya. Ya, situ ya. Coba ya, tolong bantu Ustaz. Situ. Situ. Masa mau bodu. Cepat. Ya. Ya, alam tarakai. Ya, ama. Waduh, gimana nih? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran aba tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apa pelajarannya? Apa ibrahnya bagi bapak, bagi kita semua ibu-ibu? Kita dilarang hasad, iri dan kalau kita hasad, iri dengki, kita pengikut Abrahamiyah, pengikut Raja Abraham. Apa balasannya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka kami jadikan mereka binasa bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Contohlah pak,
Kalau apa? Menanam lado, cabe. Kalau lado daun ini makan dia udah cengapo pak? Balubang-lubang. Contoh itulah hati orang yang hasad iri dengki. Orang hati hasad iri dengki, kata Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat. Berhati-hatilah kalian kepada hasad iri dengki. Sesungguhnya hasad iri dengki itu memakan kebaikan kalian, menghapus pahala kalian. Iya bu, iya bu, iya pak. Contoh, tetangganya beli kipas angin, inyo kepanasan. Tetangga beli kipas angin, dia yang kepanasan. Apa bu? De apa lo? Hasad iri do. Tetangganya suaminya naik jabatan, inyo naik tensi. Bu, uang naik jabatan, inyo naik tensi. Iya pak. Tetangga dia mendapat menantu, dia tak tentu arah. Aturannya ketika bapak ibu mendengar saudara kita mendapat kebahagiaan, apa yang kita ucapkan bapak-bapak ibu-ibu? Sianu kau, nah yang jabatan suaminya, alhamdulillah, semoga amanah. Ikut punya membayu kau, nyogok ndak urusan awak dah bu, ndak urusan awak dah pak, yang menyogoknya ndak urusan awak, doakan yang baik pak. Tetangga kita dapat menantu, walaupun anaknya hitam logam celupannya halap, tapi suami oncak ganteng putih kayu, apunya mendukung bayar. Jangan. Kita ucapkan alhamdulillah, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, samawah, samarah. Hendaknya pestanya lancar, sukses. Sianu bapak tu pergi Mekah naik haji, alhamdulillah. Iku apa ni tanaman tak ada ni. Tak urusan awak dah. Yang manju tanahnya, yang manggali tanahnya, urusan apa tu? Urusan awak mendoa. Dan apa bisa kalau dia di mulutnya kata-kata yang baik karena hatinya bersih. Apa pelajarannya bagi kita? Penyerangan Ka'bah oleh Abraha menjauhkan kita hasad iri dan ikon nak uang naik jabatan inyo naik tensi. Bahaya. Iya bu, ada risiko sudah turu bapak ibu. Risiko nak ada di lu kalah ya. Yang kedua, ketika Nabi berumur, ketika Nabi lahir, didengar oleh kakeknya Abdul Muttalib. Siapa kakeknya pak? Abdul Muttalib. Bahagia Abdul Muttalib dibawa cucunya ke Ka'bah. Di Ka'bah lah dibawa Nabi dan diberi nama Muhammad. Ketika itu tidak ada satupun penduduk Mekah yang bernama Muhammad. Nggak ada pun nama Muhammad dibuat di uang Arab. Nama Muhammad. Penduduk Mekah tercengang. Kok diberi nama Muhammad? Ya, bisa lanjutkan bu? Ya bisa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Abdul Muttalib memberi nama kepada cucunya Muhammad. Apa arti Muhammad itu? Dah tua? Muhammad apa arti? Nama yang baik. Nama yang baik. Kalau pak, apa nama pak? Nama yang baik. Nama yang baik. Ngikut apa kok? Ngikut yang bodoh pak. Kalau ngikut yang salah jangan ngikut dulu boleh. Tidak. Dan dipanggil mereka dengan panggilan yang baik. Terkadang bapak ibu nama anak awak tu eloknya, tapi dipanggil sama ninyo amak dan datuknya ayahnya yang tak elok. Contoh, nama anaknya Muhammad dipanggil Memek, nak ada tiba.
Iya dia. Nama anaknya Siti Aisyah dipanggil Ica. Ada Ica, ndak ada orang ibu caca lainnya. Ini enggak, nama anaknya bagus, Abdullah, digelar dipanggil Dula. Nah, tidak Pak. Ya, nama anaknya Ahmad Pak Tony dipanggil Amek Tony. Ada tidak? Enggak dorong. Ampuni Allah dalam surah Al-Hujurat. Wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau panggil mereka dengan panggilan yang tidak mereka sukai. Terkadang Pak, Bu, hilang namo dego galau. Iya dia Pak. Dan komisi sekali. Nama apa? Siapa Pak? Siapa nama? Amas. Dipanggil Ade. Iya. Nah ada tiap beda. Abelo abang becak bisa juga. Tidak. Ayah begal bisa juga. Jangan. Ibu lah Bu. Siapa nama ibu Bu? Bu. Siapa nama? Mayanis. Ica. Tidak ada Ica. Nama cucunya bagus. Qurrata Aini dipanggil Qurra. Salah ini aja ketika ngandung cucu, kalau pendek cucu si mendek nomona. Jadi sen si mendek kocakku menjadi kepala sekolah, bosu di pasoiti. Aku nih kawan, ndek lah, mau nak bosu mendek kok sekolah ni gini ya, nomornya ngurbaya. Apa dia mendek? Tak salah kau Rodi, salah ninyo ayah amak kau dulu. Ketika main bokong mendek. Iya dia. Iya nak. Iya Bu. Bekok hitam cucunya atau anaknya. Bagolo yung hitam. Hitam no boleh. Kalau hitam cucu awak jadi hitam galau manis. Iko nak yung hitam. Kosan yung hitam jadi kepala dinas. Bosu yang kawannya. Lalu po dia yung hitam. Kedua ambil sekolah semua SMA. Dia nak hitam na monang. Ye, kepala dinas dia mau lama-lama yung hitam. Itu Pak? Iya dia. Mengapa siapa? Namulan satu Mariman. Mariman panggil? Mariman ini. Mariman ya. Kamu nyoncak di bobo. Kamu ya Bu. Kalau godang badan celoden kok, bagalo yung tabu. Kalau godang badan yang tabu galau sehat. Iya dia. Kalau hitam cucu awak manis. Walaupun kolek model manis ya lah dibawa. Iko baru buat sinandung dalam yang boleh buat si menek kan ini si menek ini dia. Tidak. Kalau kami begini. Iko nak mimbo hitam. Ya Allah. Nama itu adalah doa. Nama adalah doa. Iko siapa nama Pak? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal panggil Iqbal. Kuber. Kalau kayak kami itu namanya Iqbal panggil Kuber. Nama itu doa, jadi itu kau tuh jangan diganti-ganti. Ya Allah, nama cucunya Qurrata Aini. Baik mau Qurra. Ya Allah. Nauzubillah summa nauzubil. Yang ketiga, ketika Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu berumur 6 tahun, Siti Aminah mengajak Nabi kamano diajak kamol. Kamano diajak Nabi ya mah. Kasih buat si buat di mana? Mungkin dia dapung. Kamano Pak? Kamano diajak si buat atau abu ah? Abu. Ya tak si buat ditapung ya. Nah, Siti Aminah mengajak Nabi anaknya Muhammad pergi ke makam suami ayah Nabi Muhammad. Kalau awak mati lagi, umah loncak di duit dapat cakap. Loncak-loncak bono lah di duit dapat umah awak. Kan mati awak,
bini awak kan balaki yo apalagi ngudo ndak pernah dibuat air menengok makam suaminya. Aminah 6 tahun umur Nabi diajaknya Nabi berziarah ke makam suaminya. Jarak jarak kota Mekah dan kota Madinah tu Pak tak okey tu Pak. Sampai api 50 km. Awak sampai api meter dari rumah ya. Mak aku pun ayah mak antara kau waktu ayah kau meninggal amak basi gebaknya menangis. Nenek kau yang tentunya sama datuk kau, nenek kau dan atuk kau dah mati pula. Nak tentu ku buat ayah dapur dek ibu osik mana ni Aminah 6 tahun dibawa Nabi ke makam suaminya, ke makam ayahnya. Apa intisarinya, apa ibrahnya bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu? Berbakti kepada kedua orang tua sampai ke akhir hayat. Berbakti awak kepada ayah dan bunda kita sampai ke akhir hayat kita. Bapak lu 6 tahun Nabi bukan ketik lah diajar dek Siti Aminah untuk mengingat kematian, berbakti sampai ke akhir hayat. Kalau apa ibu ayah mak leh? Ayah dah meninggal, amak masih hidup. Lepas jamu kuburan ayahnya. Oke, yang ke rumah. Bila sekali setahun kan puasa. Ya Allah, kan puasa. Jadilah. Nah, apa kata Nabi? Siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya, ghufirallah, Allah akan ampunkan dosanya. Kutiba baron, dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti. Kalau kami di Bangkinang ada yonam, kalau ndak ada yonam lupa kuburan monci dak lumi begini dapur di berosio tu di klodak di somak kuburan baru bersih apabila kuburan dekat masjid. Kuburan bila bersih apabila kuburan tepi jalan. Cobalah di somak-somak kuburan tu jauh dari pemukiman uang, jauh dari jalan, kuburan moncik nak lumi lewat. Iya dia. Iya dia Pak. Ayah ama awak mampi umah awak sampai tenaganya habis, bahkan mereka lalai solat, bahkan tak solat untuk membuat bikin rumah kita di atas dunia. Kita jarang menengok rumahnya di kuburan. Selanjutnya yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad ketika umur 6 tahun meninggal ibunya. Sedih, meninggal ibunya. Nabi Muhammad dirawat oleh datunya Abdul Muttalib. 2 tahun diasuh dirawat oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal pun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Apa pelajarannya bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu? Aku pelajaran berbuat baiklah kepada karib kerabat. Berbuat baiklah kalian kepada karib kerabat. Kalau sekiranya Abdul Muttalib tak mau mengasuh Nabi, kalau sekiranya Abu Thalib tidak mau merawat Nabi sebagaimana anaknya, gimana Nabi Muhammad? Iya tidak? Iya Bu. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 36? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada karib, berbuat baktilah kalian kepada ibu bapak. Yang ketiga, wabizil kurba, berbuat baiklah kalian kepada karib kerabat. Bersedekah kepada karib kerabat kita 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Bersedekah kepada orang lain tanpa ada hubungan keluarga, ajrun, 1 pahala. Ikon ndak amai kini ndak samo amai komwa, ya dia. Amainya paman Nabi
uangnya penyayang. Ketika Nabi diajak oleh Abu Talib ke rumahnya, istri Abu Talib menyambut dengan gembira. Kalau ame kini celaka bu, onde bang, tambah juga banawak lebang. Hari musim hujan, bapu tu nak kena abang kau main dah tinggal. Ya dia, ya dah. Apa ni pak? Tambah banawak bang. Tambah. Istri Abu Talib nak contoh ame kini. Kalau ame kini lah, menggunakan laki tinggal rumahnya, mati ya. Pondek bertambah beban kami bu ya. Anak kami saya gerobak tambah seorang. Tambah bawa gerobak bu ya. Ya dia. Iya. Istrinya Abu Talib penyayang. Makan anak awak, makan tu Muhammad. Babaju anak awak, babaju tu Muhammad. Setiap Jumat bapak-bapak pasti mendengarkan khatib berkhutbah. Di ujung khutbah apa kata khatib? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Allah perintahkan kepada kalian berlaku adil, berbuat baik, wa ita berbagi dengan karib kerabat. Ikon nak mamak singgi, antu mamak singginya. Ketika pamannya, ketika mamak kita itu bakil, datang kapanakan kau mainyo takut mambai piti kan batengok puluh amai ada meyang nyo mama awak cako kucing ame awak singo ame so le apa mama awak malah takut kucing ke singo atau ke singo ke kucing pak Kucang kecil. kucing ke singo tapi ya kita akui ama awak kerja kami piti kenakan batengok pulau ada mewah. Jadilah lemah bayi sengene pada tidur iya dia kambil cun umpun dia awak kuah di uang mama awak yang kayu yang panjang amai Abu Talib ndak ada pak, walaupun anaknya banyak di Nabi Muhammad siapa yang inyo kalau jahe Abu Talib ondek menambah bawapan aja man. Kalau awak apa pak pepatah ca anak ipangku kamanakan dibimbiong, tapi tak balik kini anak jadi hantu mereka jadi anjong. Ada dogo anaknya tak mau apalagi nakan bu. Islam indah sekali bapak-bapak ibu-ibu. Indahnya Islam berbuat baik kepada karib kerabat. Setiap Jumat awak mendengar khatib menutup khutbahnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil, berbuat baik, wa ita izil qurba, berbagi dengan karib kerabat. Iko bu pak mamanya ketika badayo singgi loke kulasan bajai antu bajainya bu muncullah dapat istri yang penyayang sampai tuli bolo ketika mama cakola sakit-sakitan pitilah tandemu bek inyo apu ni bini abang balik lah abang kau mangsana abang bang ketika balik berpikirnya de dulu nak sayang kan makan dengan kaman urusan de I don't care ni bini apa ni bini I don't care wala bapu yu makon. Tapi kalau mama tadi sayang kepada kemanakannya disambut dengan elok dimakan ya lama tinggal yang kami mak ya dia iya nak kau dapat bini penyayang oke lah sampai mati di bolo tapi bini yang kuajau ketikanya sehat aja nianya lah sakit suruh pulang ke rumah mensana laki inyo na'udzubillah summa na'udzubillah. Abu Talib itu tidak Islam no bu, Abu Talib tidak Islam no, tapi ajaran Islam diamalkan oleh beliau. Anak adian sama nak dia bisa amalkan contoh Abu Talib itu no mati dia awak yantan adona tidak terboleh di bini lah. Kalaupun ada bini berarti nak tengok bolo ambil seorang angkitnya dia anak awak. Tak batal uduk awak yang ini orang dia anak adik laki-laki
anak adik, anak abang laki-laki. Itu indahnya Islam, berbuat baik kepada karib kerabat. Pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa kami berbuat baik? Apa kata Nabi? Ummuka, kepada ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, kepada ibu. Yang ketiga, apa lagi bu? Pak, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, ayam, abuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Fal aqraba summal aqraba, kepada karib kerabatmu. Di hadis yang lain apa kata Nabi? Uktuka, berbuat baiklah kalian kepada saudara kalian perempuan. Berbuat baiklah kalian kepada kerabat kalian perempuan. Ketika ibu kita meninggal, ayah menangi 3 ayinya. Ya, ayi pertama, dia apunya anak awak yang paling tur, dia ayah awak sayang ke ama awak. Menangi dek ketir. Ai kadu menangi jaya cako. Di ketiga menangi je, ai kompe apa ni? Mana tek kole? Dia. Ayah balaki, amak meninggal, anak banyak, kakak permisi awak lah menjadi ama, menjadi ama. Terkadang kakak perempuan kita tuh lambek balaki, dia membawa dia, bahkan lah sekolah dia menjadi pejabat apa ni ke dulu sekolah dia bubana si padahal kakak bentu dia jago dia menyolah ya dia iya dah. Apa kata Nabi? Berbuat baiklah kalian kepada wa akhaka, kepada saudara laki-laki kalian. Terkadang ama awak masih duit, ayah meninggal, kakak ya awak yang paling tua, mungkin orang awak, mungkin udah awak laki-laki, mungkin awak yang laki-laki itu ayah meninggal, adik ketek-ketek. Terkadang nyo lambek babi ni, dek aku lambek babi ni, dek mencemakan untuk kolen. Kapunya dia kini lupa daratan kan? Ya, nonton puja so abangnya. Pasal buile, tutiu sekolah wang lu. Pasal sekolah dia di mana malah. Kami kia. Aturannya bagaimana? Dikumpulkan adik-adiknya. Dok, nah, tengok mu awak tenang. Ni Allah ni, di inyut ya awak ibu, mati ya awak, inyut menjadi ayah awak. Wak baiklah mau sama, wak sum lah membangun rumah awak di Pulau Pandak boh. Harwa. Iku apanya? Iya dia pak. Dia yang kayonya, tapi lupa ke lupa ke ontu. Kalau kami ontu ya suka Tak Islam mengajarkan berbuat baiklah kalian kepada ibu kalian, kepada ayah kalian, kepada karib kerabat kalian, kepada saudara laki-laki kalian, kepada saudara perempuan kalian. Abu Thalib melaksanakan ya ajaran Nabi, berbuat baik kepada karib kerabatnya. Abu Lahab saja ketika mendengar lahirnya Nabi, nak bohong ia bergembira, padahal dia tidak Islam. Abu Lahab nak Islam lah, tapi lahir Nabi Muhammad bergembira. Akhirnya Suhaibah al-Islamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Memang betul berita ini lahirnya Muhammad, betul hai tuan. Mulai hari ini engkau aku merdekakan, kata Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab dalam sebuah riwayat ada satu hari azabnya diringankan Allah dalam neraka. Awan Abu Lahab raya tak bergembira ketika ada saudara kita yang pengen minta bantu sama kita, apalagi saudara yang awak ayahnya semua awak dibantu, itu saudara yang awak. Kalau sana ibu lain ya bayangkanlah bapak-bapak ibu-ibu. Selanjutnya yang kelima, Nabi Muhammad SAW dilatih, dibina oleh Abu Thalib. Apa yang dia bina? Diberi skill Nabi Muhammad, diberi kemandirian Nabi Muhammad.
mengembalakan kambing. Mengembalakan kambing. Apa pelajarannya bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu? Ajarkanlah kepada anak kita, cucu kita kemandirian. Tak manjo dah. Ikulah SMA nyuci piyong nak pandai anak gadir. Dek Buya, sayang kan kau nak gadir dan Buya. Mampu lah jadi babu sampai tua so. Iya dia. Iya nak. Abu Thalib, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika umur Nabi 9 tahun lebih kurang, dibawalah Nabi Muhammad kepada orang kaya Mekah yang memiliki kambing. Tidak kambing Abu Thalib, pada kambing Abu Thalib lain, kambing yang lain untuk memberi tanggung jawab kepada Nabi Muhammad. Kalau kambing Abu Thalib mungkin apanya? Kambing Muhammad lain gimana? Kalau hilang nak jawab, tapi tidak. Abu Thalib mengajarkan kepada Nabi kemandirian. Kau ada anak awak yang bujang-bujang tu pak, le anak bujang le, cucu tinggal le. Ya, kalau ada anak awak, lah sempenya, punya kadari sekali-sekali. Onde ya banyak nyamuk ya, ikut yang ayah rasakan setiap hari. Iya dia, iya nak. Jangan macam nak potong ya. Kaya, lama cucu anak jatuh, minta nak punya ke tua. Iya dah. Boleh cucunya, nenek je lewat. Hanya. Cakutnya. Bawa nak jantan awak tu laki-laki tu bujang tu, kau menurut sawit. Siapa nengok dia? Dia SD nengok tu Unda ya banyak nyamuk ya. Hah? Ikut tu yang ayah rasakan setiap hari digigitnya. Nyamuk kok enggak sayang ayah bu ya, lecet anak awak. Tidak, kalau lekas anak SD anak awak yang perusi ajonya menyucipi, bantu mama. Pakai mama sih kok enggak? Panggil apa? Panggil apa? Di bona awak tu, oh di bantu amak menyucipi yang. Kalau lekas anak SD, haru. Jadilah dia, bantu amak lebih di satu isu. Asal suara mak, piti, nyawa cuma itu jahe. Lah sempenya bantu amak, dia lama menyuci kain, kau mestrika. Mantap. Ikut enggak? Suju ni mestrika wajib oleh. Ya Allah, lihat mak sama cucu main TikTok. Ya Allah, ya Allah, ada si Goro. Ada sikot ada main TikTok tu, mama ikut tu. Laki ni mau, matamu apa ni laki? Ya, doyur. Yang kedua, ayam mana doyur. Lisui ni laki. Buat apa kan? Buat ni sadar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Thalib mengajarkan kepada Nabi kemandirian. Disuruh Nabi mengembalakan kambing penduduk Mekah, bukan kambing Abu Thalib, untuk membuat Nabi itu bertanggung jawab. Adi sabui bola nak bujang awak lu mendodos sawit. Jadi mendodos tu mana ingok lah ya tu. Oh dapat dibuka somak-somak luar. Oh deh ya, bini di jelatang ya. Bo, dah jadi kawin? Hah? Masih dah katawi sampai mati ke awak? Tidak. Apa kata Nabi? Ihris ma yanfa' wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah kalian untuk bekerja. Minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas. Jangan malas. Jangan malas. Apa kata Nabi? Wala ta'jas. Jangan malas. Ikoloki hijau pawi. Oh tu jawabinya di bobi ni kadai si kau ada motong hewan dah di bobi ni subuh kadai tiba di daya mokok lagi sebatang dia adik boleh bini oh ya yang oh boleh dia obin lu sebatang lo kau bini lah sudah bu cacau oh tu cacau kata kalau kini pon pulau le ada kawan le pon kau bini lah sudah seberapa hektar lagi mana lepon ni bau lah jam 8 pagi yang punya laki ditak kawin kau makan dulu binilah sudah
lah sudah sehektar. Tiba rumah bongi-bongi, apunya, oh lu masak nasi le kau, kondek bang sama payah berlari lagi. Ya puru, laki penyogan atau laki wajan lo? Hah? Malas. Laki hijau pawi. Oh bu ya, dan tengok laki itu bu ya, ndak hijau pawi itu bu ya, hitam juga putih aja ya. Ya dia pak, hah? Aku si korong. Siko ada rasa gue gitu. Siko dah ada di lu lagi. Wah kau tahu yang biru. Nah yang keenam, Abdul Muttalib tidak cuma mengajarkan Nabi mengembalakan kambing, namun Abu Talib mengajarkan kepada keponakannya itu berdagang. Apa pak? Berdagang. Awak berdagang jualnya, cucu awak kenal berdagangnya ibu ya, tapi mandu soko. Dagang mandu soko. Abu Talib mengajarkan kepada ponakannya Muhammad SAW bagaimana cara berdagang. Kalau awak maju anak awak menyusoh, nyusoh ya jauh apa dia jauh itu, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak cuma mengembalakan kambing yang diajarkan oleh Abu Talib, tapi berdagang. Apa pelajarannya bagi kita bapak-bapak ibu-ibu? Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila satu urusan selesai, pindah ke urusan yang lain. Kalau ibarat burung mencari makan, api padi di simpang kubu, burung tadi nongok di situ pak. Kau masuk burung tadi itu pindahnya ke limau mani. Tengok padi, api padi limau mani, pindahnya kayu di nobun situ je burung tadi. Iko punya oh buya, aipo hujan buya, nggak dapat kami lagi kami mencimakan buya. Kami suwe, kampung Tilawe, Bojano, dapat lauk dijual. Apalah tak kilun? Apakah kamu tidak berotak? Itu masuk kasolah. Apalah tak kilun? Apakah kamu tidak berpikir? Kalau motong dia bawi, utang di kode banyak, utang di kode banyak, utang di kode banyak. Awak, apunnya Allah. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila soci pekerjaan selesai, pindah ke pekerjaan yang lain. Motong nanti kan bisa utang tobi ya. Sementara hujan, pai mencelau di kap. Oh buya, lo kita ke lintah mah buya. Kau ada awak pada lintah lah, maju bono. Tidak. Mana ada awak yang lintah? Ikut nak. Abu Talib mengajarkan kepada Nabi tidak satu skill berdagang. Pasampan awak itu tahu. Kau mai suwe ci awak cina ci dia ayu ya. Tadi makan lah cina ayu lah cair. Apa yang bisa awak lakukan? Ane oh buya, kalau cina tu buya mantap ibu ya. Kalau kini motong mungkin sirka kain uang na dibantu lakinya ibu deh bantu lakinya dah. Kalau nak dibantu laki kau mai suwe. Mantap ibu-ibu siko ya. Ya, ibu-ibu siko disanjung ke omong panah. Apa-apa omong. Nabi itu jujur. Bapak dapat dawat piti tengok ke bini. Kira. Cuma awak kau sekolah nak kan bangun rumah kau sansu pandai-pandai. Ikon nak dipusu inyo je leh. Tidak laki nak terperatin ya Allah. Gigi laki kunyong. Contoh jagung. Nak pada tengok kalau gigi laki nak busuk loh balinya siapa tu bersduk. Kau nak tengok gigi lakinya laki tapi inyo. Kau lidi ada lidi kau nak. Si kau ada orang lidi ya di rumah mereka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sangat sayang kepada keluarganya. Yang kedelapan, Nabi Muhammad sayang kepada istri dan anaknya. Khairukum li ahli.
sebaik-baik kalian adalah saya yang baik kepada keluarga saya. Apa dipanggil bininya? Hai Humairah. Siapa roh? Humairah roh? Khadijah atau Aisyah? Hah? Abu? Khadijah atau Aisyah? Aisyah. Kalau apa ibu hai liswik itu ibu atau gua gendut bini hai endut itu hai tabu itu. Nabi Muhammad dipanggil istrinya apa? Ya Humairah, hai bibir pipi kemerah-merahan. Kan mantap. Kalau apa? Kalau lambat apa pergi belanja ai Sabtu pagi itu pak apunya ibu rumah kasih tadi suara kalau apa lambat bini piti belanja apunya ibu Tao minta malah lên. punya gái enggak ada datang sih doang minta kui takwi kan nak dia takwi mono laki-laki mbak ya mono aneh binya pak kan rumah takwi di dari belakang terengkin aja. Nah, Nabi itu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Tidak. Panggilan sama istrinya, panggilan kepada cucunya, panggilan kepada anak-anaknya. Humairah, ya, Fatimah Az-Zahra. Kalau awak ibu abang pakai apa? Yayang beb. Apa ibu bapak rumah bu? Yayang bebek. Apa? Abang tuh. Apa? Yayang. Tuh. Tapi kalau nenek belanja, baik yayang gua. Oh, enggak pernah lambat, mantap. Kalau locik tahu itu. Nah, yang ke-8, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW memilih kawan, memilih sahabat tidak sembarang orang. Memilih kawan atau sahabat tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang, karena kata Nabi, almar'u ala dini qalili falyanzur ahadukum mayyuqalil. Agama seseorang dilihat kepada siapa ia maka berhati-hatilah kalian siapa yang menjadi teman karib kalian. Ada teman di kodai, ada teman di kodai ketika wak kayo inyo kawannya lah atau kawan di kodai itu. Iya coba, kawan ada yang bisa membawa kita kepada surga, kawan bisa membawa kepada neraka. Iya coba, iya dah, bu, iya dah. Kawan itu menentukan arah awak jalan ke surga, jalan ke neraka. Nabi Muhammad memilih temannya yang sahabatnya. Yang pertama cirinya adalah orang yang bijaksana. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa pelajarannya bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin-hadirat? Pilihlah sahabat kita orang yang bijaksana. Ketika kita ada masalah, dia bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin dan memberi solusi yang baik. Awak bacokak yang bilang awak ibu mau bacokak. Biasanya tu curhat ke kawannya. Ondek kau, dia lawan kau, bilang kirim kau. Tapi kalau kau lisi tu kawan Cina. Dia nak kau cakap tu cahaya kau. Wanda kawan yang baik bagaimana? Jangan cepat-cepat. Kalau pula beberapa orang murid kalian, bekok lupa je kalian dulu. Ya dia. Anak kalian masih kene-kene bu, berpikir kan coyu. Iko punya lawannya kau, laki banyak sulanya. Copet mono, uang dak. Kalau copet memberi keputusan, menjustifikasi, menghukum bahaya. Talaklah jatuh, sayang pun itu dia bahaya. Pokoknya awak pilih teman curhat, teman yang bijaksana. Jangan salah pilih. Pilih teman yang bokah. Jauh kok curhat ke inyo. Bokah malah kok. Sobwi, kalau tidak bisa so menyimpan rahasia awak, sobwi.
gigi den jarang kau tak bisa nih rahasia gigi den jarang. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki karakter temannya adalah orang yang pemberani. Awak joleh pengecut buat suat buat apa awak buat sim awak disamsat buang pengecut pula ni sama nak aku takutnya ni cek pemberani. Dia walaupun tak sekolah kau kalau ngurus usim kau insyaAllah bisa sama ada pergi ikut oleh penakut celok penakut pula ya Allah. Yang ketiga, karakter sahabat Nabi adalah orangnya derma. Siapa? Utsman bin Affan, orang dermawan. Ikut cek kawan singgi PK Padang sama-sama tiba di Padang yang pulang apunya ke kawan mana makan kau ke Padang kau bekoklah di Bukit Tinggi. Tiba di Bukit Tinggi belok makan kau bekoklah di Bangkinang. Tiba di Bangkinang dari sebelah sungai malam kau lu masing-masing makan. Adoro nak apa udah singgi kiki dia iya nak pada kok berjalan di kopi tipas pasan nih supaya apa yang kadang-kadang tinggal rumah ini bukan locik ini iya ibu apa nama locik lagi dah Dutoro apa nama locik lagi dah pakai lidi dah mulut ibu cenung murid nak nyaman apa di rumah ero lambe apa pulang bongi ye copek apa pulang bongi adoro sebab payah lama-lama apa duduk di kodai jan dia bongi nyawa salah. Nabi Muhammad ketika dia pulang dari perjalanan lambe Aisyah membukakan pintu inyo lolok di depan kalau Pak Siko cakap apa Pak bahan tambu ya pintu nyo apa kan main nomino kalau lambe pulang malam lambe pulang malam kunci rumah tu ikut tak amanah buka pintu nilai amanah gitu pon ya dia kapon menantu cila wajah kau ini dia kan contoh yang elok kayak menantu lainnya wang ingat atau burus lain ini salah puluh menantu dan mintu sama main judi online dia ya aduh kacau iya dia si ador enggak ada kalau lah main judi online lah main domino sama menantu mintu enggak bayar ya enggak bapak ya mencot salah awak ini iya dia mandan kaya ke mintu ni semain main domino kau bu dia aduh gaya ke ayah dia tu Kalau tidak itu enggak ada ya si dia main judi online atau main domino pula kalau orang gaulu tak nampak situ ya tak amur kali itu dia sagannya dia beko kalau main domino awak ya ada ke pecawi kawan di situ orang di situ makanya nak amunya duduk sama orang aduh di situ kau main situ si kau dia duduk dia kalau kini bayi mau ngantuk dia mau lancur ya Allah ya Nabi Muhammad SAW memilih kawan tidak sembarang orang dipilih kawan yang orang dermawan. Kalau bahasa awak apa Pak? Pagio nya mungkin ini kan singgit-singgit Pak nak conong tuturo dulu kan dia iya dah kalau kini ama-ama nenek-neneknya pulang ke pasau dia nak bawa makanan apa ke anak ke cucu makan dalam rumah kau dalam kamar lah minta dia kawan kau iya dia dah akhir cucu lagodang anak lagodang meminantu pulau nyoba lakinya pulau pagi hari nampak dedenya kulit salak dekat jendela kulit limau di bawah jendela tu itu celaku cucu dia tak mampu ini salak maju sih
maju singgi. Yang keempat, karakter sahabat Nabi yang keempat adalah orang yang berilmu. Tidak sembarang orang. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Uang berilmu. Awak bongak, dia berkawan yang lain diu. Tahu diunya? Tahuan diunya Pak? Apaan diu Pak? Hah? Kalau awak bongak, dia berkawan yang lain diu. Tahu diunya? Apa? Andi lau. Sama di bawahnya. Sami mawon dengan bongak. Ya Allah, ini banyak kok Pak. Ya, kalau awak dah berilmu, berkawanlah orang yang lebih banyak ilmunya pada awak. Dia. Kau bertanya ya, kalau dia haid kau boleh berhubungan dengan laki dia kau halal maka kau dah nikah kau batang mana ni? Maka awak nak pandai agama, nak pandai ngerti agama. Ketika haidnya, apa ni kawan? Nak salah dah kau dah nikah kau pada laki kau rumahnya. Nak tentu haid nak boleh berhubung. Kenapa? Karena berteman dengan orang yang bodoh. Ketika kita bertanya sama teman kita, berapa ukuran sawit jarak? Kalau sawit duyung 9,8 bisa. Itu mantap, menunjuk yang elok. Kalau enggak apanya? Biar aja lampik aja lampik. Dia banyak hasil. Tu kawan celah. Menjahanamkan. Kawan lah tak pandai bertanya ke awak. Kalau tak pandai sawit, dia nak roti sawit orang. Tak tahu nak sawit tak apa ukuran. Mantap. Tapi ketika dia bertanya, berapa ukuran sawit konco ni kawan? Jaraan. Dia nak tahu tu mantap. Buat tanya ke yang roti yang dan sahabat karena sawit antu kami kok salah pula. Mantap. Tapi teman iku menjahanamkan. Ibi ompek ke ompek Pak. Ibu je lobe nak turun ayu. Hujan lah. Bukan babuah sawit jaga. Tak kan babuah godang godangnya. Tapi berdua adu pulau pasawin. Itu teman yang menjahanam. Tak tahu nak menggota. Ya dah. Pilihlah teman sebagaimana Rasulullah memilih teman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang yang kuat ingatannya. Nabi Muhammad orang yang kuat ingatan. Dan apa kuat ingatan Nabi? Ingatan Nabi itu kuat karena dia tidak pernah berbuat maksiat. Tak pernah Nabi berbuat maksiat, maksum. Tak pernah sedikit pun berbuat maksiat. Kalau awak ketek-ketek lupa mana kuncana kau punya gini. Cuca kau mau agak maju pasal ni basah. Lepas ni kuncai. Ya tidak. Pon yang kuncai. Awak palu. Dia apa palu po? Dek banyak dosa yang bahaya lupa ke lah. Ada lupa ke laki ya. Nampak laki awak lupa ke laki awak. Ada psikolog. Ada enggak? Nampak bini awak lupa ke bini? Takut ke etik belakang. Nah, psikolog ada pelupa apa? Dek pelupa tu dek banyak awak duit dosa. Yang bahayanya lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah tu bahaya. Lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada jati dirinya. Wala takunu kalladzina sullaha. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Kalau lupa ke Allah, lupa awak ke dia awak. Siapa awak? Siapa Allah? Siapa awak? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutupnya, bapak-bapak, ibu-ibu, sejarah Nabi itu panjang sekali. Tak mungkin kita jabarkan di saat ini juga. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencetak karakter akhlakul karimah. Apa
Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Iya dah Pak? Iya dah? Memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi bertutur kata, "Man kana yu'minuna billah falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ndak urusan awak, jen awak bacito. Ndak urusan RT, jen RT bacito. Ndak urusan RW, jen RW bacito. Ndak urusan kadus, jen kadus bacito. Ndak urusan kades, jen kades bacito. Ndak laki awaknya kades beda. Biarlah laki awak mengurus. Laki awak yang RT-nya, awak ndak R. Ayo artinya Bu. Nabi bagaimana hidupnya dengan tetangga? Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetangga-tetangga kita. Iko sama tetangga ndak boleh elok doh. Ya. Iya dah Bu. Memandang tetangga bekok cemberut je, mana kak? Apa ni? Contoh limu kui, orang tua. Limu lunggo. Limu mani kan encak kan? Kulit licin isi mani. Kau limu kui, limu lunggo. Bantu lah buuk. Masam puluh leh. Tabassumu kafi wajhi akika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ikon ndak payah senyum. Siapa orang cibok tu? Jangan tu nampak uang. Ya Allah. Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, dilempar dengan tai unta. Dia ketika tetangganya sakit, dia kunjung. Kalau awak diumpan tai ayam, balik tai kabau. Tu awak depo, hati kita tidak Nabi Muhammad dibelah dadanya. Alam nasrah laqad sadra. Nabi Muhammad dibelah dadanya, berosio. Hati awak berosio apabila awak ikut pengajian majelis taklim, membaca Al-Quran. Kalau nak berosio dia awak salah dia wong sodo. Iya dia. Iya dah. Nya awak sodo. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad bagaimana dia dengan masyarakatnya, bagaimana dia bermuamalah dengan orang non-muslim. Nak ke orang Islam aja, ke non-muslimnya bermuamalah dengan muamalah yang baik, apalagi sesama kaum muslim. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya keimanan seseorang itu terletak kepada akhlaknya. Apabila akhlaknya tidak sempurna, maka imannya dipertanyakan. Betul? Apa yang kau dimuli awak tu dipertanggungjawabkan esok di akhirat. Ya tak? Ada malaikat raqib dan atid. Ada CCTV. Kalau kita meyakini adanya malaikat raqib dan atid, insya Allah akhlak kita akan menjadi akhlak yang mulia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad ke dunia ini adalah menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh tauladan yang baik. Baik selaku kepala rumah tangga, Nabi seorang ayah. Baik selaku anak, Nabi seorang anak. Baik selaku pemimpin, Nabi adalah presiden di kota Madinah. Baik selaku pedagang, Nabi seorang pedagang. Tirulah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak semua orang yang bisa meniru Nabi, tidak semua orang yang bisa mencontoh Rasulullah. Betul tak? Nak saudara Islam bapak, siapa yang bisa meniru Rasulullah? Liman kana yarjullah, orang-orang yang mencari ridha Allah. Betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak seperti Nabi. Betapa banyak orang yang pejabat tapi tidak seperti akhlak Nabi. Betapa banyak orang yang kaya tapi tidak semua orang kaya berakhlak seperti Nabi. Betul? Kapunya menimbang Pak Haji Jekol.
menimang gotan tu gotanya hanya sudah tungkek kaki itu nak bagi lah hanya pak haji kan kalau penjagokan timbangan hanya kaki itu alai tu tak keningan tak kebagi gota sekolah kan bertungkek juga kaki haji 3 kali tapi pongi tak bau bah nah Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi tidak semua orang yang bisa meniru Rasulullah. Siapa yang bisa meniru Rasulullah? Liman kana yarjullah, orang-orang yang mencari ridha Allah. Yang kedua, siapa yang bisa meniru Rasulullah itu adalah wa zakarallah wal yawmal akhir, orang-orang yang ingat hari akhirat. Apapun profesi kita, tujuan kita akhirat. Menjadi pedagang ingat surga. Menjadi pembeli ingat surga. Menjadi petani ingat surga. Petani yang ingat kepada neraka. Menjadi pejabat, baik aparat desa, aparat kadus atau RT RW, menjadi aparat kadus RT RW yang ingat akhirat. Iko jole warga minta surat miskin, pengantar miskin, minta puluh piti buat ribu. Lah miskin dimiskinnya uang ya. Lah miskin warga dimiskinkan lagi. Ada. Sikut ada kan. Nah bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bisa meniru Rasulullah itu adalah wa dzakarallaha katsira. Orang yang ingat selalu kepada Allah dimanapun saja ia berada, ingat Allah. Kalau ingat kepada Allah pasti ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok begitu Bu ya? Si contoh buat dengar azan. Ada nama Muhammad tak? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nama Muhammad. Ketika selepas azan ada lagi nama Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah hadi Muhammadin wasilah. Nama Muhammad. Ketika ibu lahir, bapak lahir, nama yang ibu dengar pertama kali nama manusia adalah Muhammad, diazankan oleh ayah, diikomakan oleh ayah. Gitu Bu. Sampai mati pun ke liang lahat disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ala sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati ke liang lahat nama Nabi Muhammad disebut juga. Sampai dalam salat kita baca Nabi Muhammad, tasawuf awal, tasawuf akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama Muhammad. Setiap saat nama Muhammad disawi. Uang yang contoh itu yang bisa meniru Nabi. Di dalam doa, kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, doanya tidak dikabulkan Allah. Apa mulai doa? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Ya, bin nabiyyin mursalin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nama Muhammad. Di akhir doa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibaca juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Pokok nama Muhammad basawi. Nama awak Jawa sawinya ya. Nama Nabi Muhammad setiap saat kita sebut. Orang yang menyebut nama Muhammad pasti ingat nama Allah. Kalau dia menyebut Allah pasti ia ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, inti kajian kita pada siang hari ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di hadis yang lain, innama bu'istu limasalihul akhlak. Sesungguhnya Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Ketika itu akhlak manusia sudah jauh dari koridor kebenaran. Iya dah. Kalau yang kini, yang salah bisa betul, yang betul bisa salah. Ini di akhir zaman. Maka siapa yang berpegang teguh kepada kitab Allah wa sunnah Rasulullah, dia akan selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. Pernah Aisyah ditanya oleh para sahabat, seperti apa akhlak Rasulullah? Jawaban Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hendaknya di akhir hayat kita, apatah lagi kita meninggal, nama baik kita diingat orang. Betul? Iya dah. Kok bertanya isu ada orang mencium awak. Ane mah Pak Badu siko Pak. Badu banyak di kampung Pulau Pandak kong. Badu mencilok, Badu Pacawi, Badu ke Masoji. Badu yang mana ini? Badu Masoji, alhamdulillah. Iku bersobi dua, badu yang mana cepet tangan nih? Kan bahaya lu. Ditanya dewan ke kampung Pulau Pandak, mano ma Ibu Fatimah sih kok? Ibu Fatimah yang mana? Batigo Fatimah sekampung kami ya. Fatimah ngurai cik, Fatimah elok wangai, Fatimah cepet tangan yang mana kini Pak? Elok wangai. Kan mantap ya. Hendaknya di ujung lidah-lidah kaum muslimin disebutkan nama kita dengan panggilan nama dan ingatan yang baik. Di apa? Karena akhlakul karimah. Berdoa kita kepada Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikanlah namaku, gelarku, keluargaku, panggilanku, panggilan yang baik disebut di lisan-lisan kaum muslimin. Sampai kini ya wak sobik nama Ibrahim. Sampai dalam salat kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nabi Ibrahim namanya harum sampai saat ini. Apapun agamanya, agama Yahudi menyanjung Ibrahim, agama Yahudi Nasrani menyanjung Ibrahim, apalagi nama Muhammad. Nah, ajaran Nabi Muhammad SAW menyanjung Nabi Ibrahim. Hendaknya nama ibu, nama bapak, nama saudara-saudari di ujung-ujung lisan orang di akhir hayat kita sampai mati kita yang diingat adalah akhlak kita yang baik. Amu disabu iswa mati awak bu, mati apa? Apanya awak? Alhamdulillah. Lah mati pulo Bu Fatimah yang Cilakur. Tapi mati awak tinggi dong on elo wong Fatimah lu copek bono nyukai. Iya tiap. Atau nak bujang awak, aku pohon dangit sangit, tu belantak mati. Aku yang alhamdulillah, dago mokak-mokak di kampung awak. Mati awak wong sonang, itu dapur. Hendaknya matinya kita mati dalam keadaan yang baik, dan matinya kita diingat selalu orang nama kita, nama yang baik. Ketika kita di depan rumah mau berangkat ke kubur, ditanya oleh pemuka masyarakat, ditanya oleh imam, ditanya oleh naib, ustaz, apakah jenazah ini baik? Apa jawaban kaum muslimin ketika itu? Baik. Alangkah bahagianya kita. Padahal belum tentu di mulutnya mengatakan baik, hanya sekedar di mulut. Tapi kalau kita baik, pasti insya Allah orang akan kehilangan ketika kita pergi. Iya tiap, nggak ada kau nawa bacito di masaji, nggak ada kau nawa berdialog dengan baik. Kehilangan kita akan membuat orang bersedih. Tapi kehilangan kita orang membuat orang bahagia, itu pertanda kita orang celah kok. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma htim ajalana wa umurana wa a'malana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah saya Allah dengan amalan yang baik, akhlak yang baik, umur yang baik. Jangan engkau matikan kami dalam amalan yang buruk, umur yang buruk, dan akhlak yang buruk. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, terimalah taubat kami, taubat nasuha sebelum kami mati. Itu dulu yang dapat disampaikan. Semoga kita jadikan Rasulullah sebagai idola satu-satunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta maaf kepada kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada rasulnya di hati kurang bakonan, tolonglah dimaafkan. Yang punya bu, yang punya pak, ambo tak pandai ceramah, ambo pandai belajar berceramah aja bu. Ya, mohon maaf, yang benar datang pada Allah, yang salah datangnya saya sendiri. Minta ampun kita kepada Allah, nastaghfirullahalazim. Dan saya minta maaf kepada kaum muslimin sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menggurui bapak-bapak, tolonglah dimaafkan. Badan yang godangnya pak umur 36 bro, saya patang bro, saya satu sampai boleh nak benar
baut 36. Ya Bu, itu dulu yang dapat disampaikan. Semoga kajian kita ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan kajian ini. Ambillah yang baik, buang yang buruk ke tong sampah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.